Shalom saudara, seringkali keselamatan dipahami hanya sebagai status rohani bahwa setelah menerima Yesus, maka keselamatan dianggap selesai. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ini bisa muncul dengan berbagai ungkapan sederhana. Misalnya, yang penting sudah percaya, atau kita kan hidup oleh anugerah. Kemudian, keselamatan itu bukan soal perbuatan baik. Oleh karena itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara anugerah dan perbuatan dalam proses keselamatan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan hasil usaha manusia. Namun Alkitab juga menekankan pentingnya perbuatan manusia sebagai respon terhadap anugerah keselamatan. Pemahaman yang memisahkan anugerah dengan tanggung jawab perbuatan manusia jelas tidak sejalan dengan kebenaran Alkitab. Justru, ketika Alkitab dibaca secara menyeluruh, jelas para rasul tidak pernah mempertentangkan keselamatan oleh anugerah dengan perbuatan orang percaya untuk hidup taat. Kita sebagai orang percaya tidak duduk diam tanpa tanggung jawab, tetapi juga tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita hidup dengan bersandar pada Allah yang terus bekerja di dalam diri kita, menolong kita untuk mau dan mampu hidup sesuai kehendaknya. Alkitab tidak mengenal anugerah yang pasif. Anugerah yang sejati selalu aktif, bekerja di dalam hidup kita, dan menghasilkan pertumbuhan, ketaatan, serta buah yang memuliakan Allah. Maka kita dapat mempelajari hubungan antara anugerah keselamatan dengan perbuatan melalui 3 pandangan praktis berikut. Pertama, Rasul Yohanes mengajar bahwa kasih bukan sekadar perasaan atau pengakuan lisan. Kasih yang sejati selalu tampak dalam tindakan nyata. Hubungan yang sejati dengan Allah pasti membawa perubahan hidup nyata dalam cara kita hidup dan mengasihi orang lain. Yohanes tidak sedang mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan, melainkan menegaskan bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan buah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, dalam teologi Kristen, keselamatan merupakan sebuah proses. Proses itu mencakup pembenaran atau justification sebagai buah iman dan tindakan anugerah Allah. Pengudusan atau sanctification sebagai proses transformasi hidup yang dijalani dalam kerjasama dengan Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus. Serta pemuliaan atau glorification sebagai ekspresi kesetiaan sampai akhir. Inilah keseimbangan Alkitabiah yang harus dipegang oleh gereja, bahwa keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah, namun dijalani secara aktif oleh kita sebagai orang percaya dengan perbuatan dalam karya dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, dalam teologi Pentakostal, keselamatan tidak kita pahami sebagai satu kejadian yang selesai pada saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan dilihat sebagai hubungan yang hidup dengan Allah, yang kita jalani setiap hari di bawah pimpinan Roh Kudus. Dengan kata lain, keselamatan bukan hanya pengalaman masa lalu, tetapi kehidupan yang sedang dan terus kita jalani. Kita sebagai orang percaya bukan hanya berkata, "Aku sudah selamat," tetapi juga, "Aku mau terus berjalan, terus kembali kepada Tuhan dan hidup setia sesuai dengan anugerah yang telah kuterima." Sebagai kesimpulan, anugerah dan perbuatan orang percaya tidak pernah dipertentangkan, melainkan ditempatkan dalam hubungan yang benar. Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Allah, namun anugerah yang menyelamatkan itu tidak pernah berhenti pada status, tetapi juga diresponi dengan perbuatan kita yang menghasilkan buah dalam kehidupan nyata sebagai orang percaya. Dengan demikian, iman Kristen tidak pernah mengajarkan keselamatan oleh perbuatan manusia, tetapi juga tidak mengenal iman yang pasif. Keselamatan adalah relasi hidup dengan Allah yang oleh anugerahnya kita jalani dalam perbuatan dan ketaatan, serta dipelihara sampai akhir dalam kuasa Roh Kudus. Kita menghidupi iman keselamatan sampai keselamatan itu digenapi sepenuhnya saat Kristus datang kali yang kedua. Karena itu perbuatan baik bukanlah dasar keselamatan, tetapi tanda bahwa anugerah keselamatan itu sungguh nyata dan bekerja di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti kertas bersih yang bahkan hanya ternoda satu titik, lalu kita berusaha untuk menambal atau menghapusnya, namun tidak akan bisa mengembalikannya menjadi seperti semula, kecuali kalau kertas tersebut menjadi baru. Inilah anugerah Allah yang kita terima dalam lahir baru, karena kita sadar
bahwa standar keselamatan adalah sempurna tanpa celah dan kita tidak bisa memenuhinya. Tapi kabar baiknya, kasih dan anugerahnya yang melayakkan kita. Sehingga kita meresponnya dengan pertobatan dari dosa dan hidup berbuah dalam kasih Allah. Anugerah bukanlah izin untuk kita berbuat dosa, tapi menjadi alasan untuk kita terus bertobat dari dosa. Karena kita menerima kebesaran kasih dan anugerahnya, maka kita meresponnya dengan perbuatan dan hidup sesuai kebenaran firman-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbgatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Gunung Padang yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Bersama saya Salom dan saya Adit. Berikut Weekly News Update GBI Gunung Padang minggu ini. Senang sekali saya dapat memberikan informasi tentang GBI Gunung Padang Purbalingga. Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara terkasih yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Berjalan denganmu, mengikut terangmu, ada damai sukacita yang sejati, yang abadi. Ku ceritakan pada dunia, biar semua orang mengenal. Kau memanggilku, takkan ku ragu, setia. Dan kini ku mau jadi terangmu. Kebenaran yang ku pegang hanya untuk membawa kemuliaan bagimu. Mampukan ku pakai seturut rencanamu. Berjalan denganmu, mengikut terangmu. Halo semuanya, perkenalkan saya Humble Sung. Saya sudah mengikuti Humble Bootcamp 2 Kerto. Banyak hal yang saya dapatkan, contohnya seperti saya belajar untuk menjadi lebih rendah hati, menyerahkan hak saya dan juga bekerja sama dengan tim. Bagi teman-teman yang kepo untuk value-value apa sih yang bisa didapatkan, mari yuk join bootcamp selanjutnya. Yesus Tuhan. Teman-teman dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah Atau dapat scan barcode berikut. Demikian Weekly News Update Gunung Padang Purbalingga. Tuhan Yesus memberkati. Puji dan Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Selamat datang bersama dengan GBI Gunung Padang. Kita mau menyembah Tuhan di tempat ini, menaikkan syukur kita sebab kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, sama-sama kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Saatnya kami menghampiri hadirat-Mu, menaikkan syukur kami untuk setiap perbuatan-Mu, untuk kasih sayang-Mu Tuhan atas hidup kami. Biarlah urapan-Mu yang baru tercurah bagi kami Tuhan, anggur yang baru Tuhan, penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
pada saat ini Tuhan kami berdoa pula Tuhan, bagi hamba-hambamu Tuhan, bagi anak-anakmu Tuhan, yang beribadah secara online, di rumah maupun dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau boleh menjangkau mereka dengan kasih setiamu Tuhan. Inilah ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Inilah tanda cinta kasih kami Tuhan. Perbuatanmu yang ajaib, pengorbananmu yang sempurna di atas kayu salib. Dicurahkan mengganti
yang mau bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Yang percaya dia baik katakan amin. Selalu bersyukur bagi Tuhan. Selalu bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Benar Tuhan, Kaulah Allah yang baik. You are so good to me, Lord. You are so very, very good to me, Lord. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Kau buktikan kembali 1 minggu berjalan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami jemaat-jemaat Tuhan. Kami mau datang ke tempat ini, memuji, memuliakan Allah yang kami sembah, yang bertata di dalam kerajaan surga. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami ucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan pada saat hari ini Tuhan. Biarlah setiap pujian, pengagungan, penyembahan kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami mau berdoa syafaat. Kami mau bawa Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Kartonio Sarjono, Bapak Pendeta Abednego Rasdi, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, serta Gembala Pembina yang kami kasihi, Bapak Pendeta Insinyur Tiko, dan juga Ibu Pendeta Mulyanti. Bapak, kami berdoa di dalam kasih Tuhan. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin kami memiliki sensitivitas rohani, kepekaan akan suara Tuhan. Biar apa yang Tuhan sampaikan dapat didengar oleh setiap pemimpin kami dan dapat diberitakan kepada jemaat Tuhan. Kami dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk mengerti dan juga melaksanakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan saat ini Tuhan, kami juga bawa jemaat Tuhan yang hari ini hadir, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di dalam rumah Tuhan. Tuhan, setiap kami ada di dalam pemandangan mata Tuhan. Setiap kami selalu ada, Tuhan selalu jaga. Kami bersyukur Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu tetap setia kepada Tuhan. Biar tutur kata kami, tingkah laku dan perilaku kami Tuhan mencerminkan kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah anak-anak Raja. Kami tidak mempermalukan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami selalu menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kegiatan program kerja pengurus di gereja Tuhan tempat ini. Bapa, ada banyak kepala yang Tuhan panggil, tapi kami punya hati yang mau menjadi murid. Kami mau bersatu hati melayani Tuhan kami Yesus Kristus. Biar kami selalu selaras Tuhan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Engkaulah yang dipuji Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena talenta yang Tuhan beri. Kami persembahkan kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, pemerintah Republik Indonesia, baik di tingkat pusat di Jakarta, provinsi di Jawa Tengah, kabupaten kota di Purbalingga, semuanya dalam pemandangan mata Tuhan. Biar setiap pemerintah dan juga pejabat yang menjabat saat ini Tuhan punya hati yang takut akan Tuhan. Setiap kebijakan dan keputusan yang dia tanda tangani, dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi atas mereka dan juga atas negeri kami. Perekonomian kami yang sekarang makin sulit, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau gak akan pernah tinggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah sekalipun tinggalkan kami. Engkau akan mampukan kami melangkah selangkah demi selangkah dan melihat kemurahan Tuhan yang begitu hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan. Tuhan lapangkan hati kami, Tuhan lembutkan hati kami, lunakkan hati kami, agar kebenaran firman Tuhan yang ditabur oleh Bapak Gembala dapat tertanam, terpatri dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami dimampukan mengerti, Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami percaya Tuhan, dengan firman-Mu setiap penyakit disembuhkan, yang terluka disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang mundur Tuhan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan nyatakan mukjizat-Mu. Setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba mau berdoa untuk Bapak Gembala, biar setiap kata dan perkataannya Tuhan berdasar dari Mu saja Tuhan.
Setiap kata punya kuasa, setiap kalimat punya kuasa. Dan nama Tuhan yang dimuliakan di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Engkau yang kami puji Tuhan, Engkau yang kami eluk-elukan Tuhan. You are our wonderful Savior, Lord. Be glorified in our lives. Karena Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji. Terimalah segala hormat dan kemuliaan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Kids Ocean. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Kami dari Kids Ocean akan menampilkan pujian. Ini anak-anak yang ikut SEAL kemarin, ya. Ini adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang keren, anak-anak yang luar biasa. Selama 2 hari dia mengikuti SEAL di Batu Raden, dan pagi hari ini Papa Mama, Opa Oma ini akan mempersembahkan sebuah pujian untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
berartikan diriku, bukan karena kekuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus apa arti hidupku, bila Kau tak berikan
Kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan dalam ibadah yang kami lakukan, dalam ibadah kami pagi hari ini, agar setiap pribadi-pribadi yang hadir dalam ibadah ini boleh merasakan lawatan Tuhan, boleh merasakan kehadiran Tuhan, boleh merasakan kuasa Tuhan yang bekerja dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini ibadah yang hidup. Di dalamnya Tuhan saja yang dipermuliakan. Pujian, pengagungan telah kami naikkan, dan itu semuanya boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Ketika bertatas pujian kami, lewat pujian ini kami boleh diberkati Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami bersama hati kami untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Apa yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu Tuhan, Hamba menyadari jika tanpa tuntunan-Mu hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang memenuhi setiap kami, agar ketika firman Tuhan disampaikan, setiap kami boleh menerimanya, setiap kami boleh melakukannya, dan setiap kami boleh diberkati Tuhan. Sehingga ketika kami keluar dari ibadah ini, tidak seperti kami datang, tapi ketika kami keluar di tempat ini, kami boleh bawa kemenangan dan mujizat kepada Tuhan. Dan apa yang kami alami hari ini menjadi suatu bekal untuk kami boleh bersaksi tentang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Tuhan, selama pemerintahan firman Tuhan, kuasa Tuhan, roh Tuhan bertempat di dalam hidup kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta bersyukur untuk firman-Mu, dan kami semua diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Yang siap berkati oleh firman Tuhan kita berkata amin. Berikan suara-suara buat kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Lihat kiri kanannya, bilang gini, hari ini aku bisa hadir karena Tuhan. Amin. Hari ini aku hadir karena Tuhan. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur jika hari ini kita bisa kembali bersama-sama di tempat ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya lewat pujian yang telah kita naikkan, kita boleh diberkati Tuhan. Amin. Dan tiba saatnya kita bersama-sama bersama diri untuk mendengar firman Tuhan. Nah, pagi ini saya bicara tentang mau belajar dan melakukan firman. Mau belajar dan melakukan firman. Saya percaya setiap kita mungkin sudah tidak bisa menghitung berapa banyaknya kita mendengar firman Tuhan. Mungkin mendengar firman Tuhan lewat renungan kita pribadi, atau mendengar firman Tuhan lewat YouTube, atau mendengar firman Tuhan lewat Qur, atau dengan firman Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25. Ya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25. Tapi saya membacanya supaya lebih lengkap, saya mulai membaca dari ayat ke-19 hingga ayat yang ke-25. Ya. Judul perikopnya itu adalah pendengar atau pelaku firman. Perhatikan, saya akan membacakan ayat ini bagi kita sekalian. Ayat yang ke-19 berkata demikian, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman,
dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat yang ke-25, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Amin. Berkat tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, surat Yakobus adalah salah satu surat dalam Alkitab Perjanjian Baru yang ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang tinggal di Palestina pada waktu itu. Yang kedua, kalau Bapak perhatikan dalam Yakobus pasal yang pertama, yaitu surat ini ditujukan kepada ke-12 suku di ke-12 suku di perantauan. Menurut beberapa penafsiran, ini menunjukkan kepada orang Kristen Yahudi yang ada di luar Palestina, bisa disebabkan yang pertama karena tawanan, yang kedua karena kemauan mereka sendiri untuk merantau. Yang terpenting di dalam Yakobus, dalam surat Yakobus ini, Yakobus pasal yang itu menekankan bahwa iman itu, iman Kristen itu tidak hanya kita mendengar, tidak hanya ada kepentingan, tetapi iman itu yang terpenting. Yakobus katakan iman itu harus dilakukan atau harus disertai dengan tindakan. Supaya apa? Supaya iman kekristenan itu menjadi iman yang bertumbuh. Katakan amin. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, Yakobus juga menegaskan bahwa kehidupan Kristen tidak diukur dari beberapa banyak seseorang mendengar firman, melainkan seberapa jauh ia menerapkan dan melakukan firman tersebut. Karena itu firman Tuhan diberikan kepada kita bukan hanya untuk diketahui dan dimengerti dan hanya untuk memenuhi otak kita, tetapi firman Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita mentaati dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25 itu ada beberapa bagian yang diajarkan, dan itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Akan itu bertalian dengan tema kita hari ini, yaitu mau belajar melakukan firman. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang hal itu diajarkan kepada kita dan harus kita perhatikan bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Seperti saya katakan dari awal tadi, kalau saya bertanya kepada setiap orang, kepada setiap kita pribadi, sudah berapa banyak kita mendengar firman Tuhan? Jawabannya pasti bermacam-macam. Yang kata lain mungkin jumlahnya sudah sekian dan sebagainya. Tapi masalahnya, Yakobus mau menekankan kepada kita bukan seberapa banyaknya kebenaran firman Tuhan, tetapi yang terpenting menurut Yakobus seberapa jauhnya engkau melakukan firman. Supaya apa? Supaya firman yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita dengar itu firman Tuhan yang terus membawa kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jadi kata kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh
secara sehat. Nah, oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama perhatikan bagian-bagian yang haruslah pendengar yang harus kita perhatikan berkalian dengan tema kita hari ini. Yang pertama, perhatikan ayat yang ke-22 hingga 23. Di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, dan seterusnya. Jadi Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, bagian yang diajarkan oleh firman Tuhan pagi ini yang pertama adalah firman Tuhan itu bukan hanya saudara saja dengarkan, tetapi firman Tuhan itu harus kita lakukan. Sekali lagi, yang diajarkan bagian pertama ini di dalam Yakobus pasal yang pertama 22 hingga ayat ke-23. Yang pertama, kita mau mendengar firman Tuhan dan sekaligus melakukannya. Pertanyaannya, mengapa firman Tuhan itu harus kita lakukan? Mengapa firman Tuhan itu yang sudah kita dengar, yang kita sudah renungkan itu harus kita lakukan? Tidak hanya sebatas kita mengerti, tidak hanya memenuhi otak kita, tetapi firman Tuhan yang kita sudah renungkan, yang kita sudah pelajari, ketika kita mengerti firman Tuhan harus dilakukan. Kenapa harus kita perbuat? Apa harus kita lakukan hal itu di kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, agar kita tidak menipu diri sendiri atau membohongi diri kita sendiri. Artinya kita menyangka, di mana kita menyangka kebenaran atau perasaan atau fakta yang sebenarnya. Supaya kita tidak dikatakan menipu diri sendiri atau membohongi diri sendiri, maka setiap firman Tuhan yang kita dengar, setelah kita mengerti, harus kita lakukan. Amin. Itu pertama. Yang kedua agar firman-Nya yang kita dengar dan kita baca itu tidak kita lupakan. Yang selanjutnya, agar firman kita dengar tidak kembali dengan sia-sia. Yang selanjutnya, agar firman itu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 18 hingga 23 itu perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ada yang ditabur di pinggir jalan, ada yang ditabur di tanah berbatu-batu, ada yang ditabur di semak duri, ada yang ditabur di hati yang siap untuk menerimanya. Jadi setiap firman Tuhan disampaikan itu tergantung hati kita yang berbatu-batu, semak duri, atau memang hati kita yang siap menerimanya. Kalau kita siap menerima firman Tuhan itu, saya percaya maka setiap firman yang kita dengar, firman itu akan bertumbuh, berakar, serta berbuah. Amin. Berikan tos diri kanan bila ini, biarlah hatimu siap menerima taburan firman Tuhan. Di dalam pertemuan kemarin, kehidupan orientasi melayani, di pertemuan kita yang ketiga, ya, itu ada salah satu topiknya bicara tentang hidup dalam firman Allah. Hidup dalam firman Allah, ada beberapa poin penting di dalamnya. Hidup dalam firman Allah itu yang pertama, kita harus berkomitmen kepada firman Tuhan, karena firman Allah sebagai kebenaran tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Ya, ketika kita sudah hidup dalam firman,
Maka kita tidak cukup hanya hidup dalam firman, tetapi memiliki komitmen di dalam firman Tuhan itu, supaya firman Tuhan itu betul-betul menguasai kehidupan kita dan menuntun kita untuk apa? Hidup dalam kebenaran. Selain ada komitmen, juga ada respon terhadap firman Allah. Karena firman Allah itu bagian benih yang ditabur di dalam hati setiap manusia. Seperti saya katakan di awal tadi, ada yang ditabur tetapi itu tidak bertumbuh. Di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 19, bertumbuh tapi tidak berakar. Ayat 20 hingga 21, bertumbuh tapi dihimpit oleh berbagai macam persoalan. Ayat 23, tapi yang terakhir, ditabur di hati yang siap, akhirnya dia bertumbuh, berbuah. Dengan kata lain, orang itu selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Bapak dan saudara kasih Tuhan, kita bersyukur dalam acara liburan kemarin anak-anak kita ada acara namanya SIL, Sekolah Injil Liburan. Setelah saya ketemu dengan beberapa guru sekolah minggu kemarin, banyak yang kasih masukan, ada yang kasih tahu dengan saya bilang begini, Pak Tonius, anak-anak ternyata senang ikut acara SIL. Sampai-sampai mereka nggak mau pulang. Nah, kalau udah mau pulang kan repot ya. Saking asiknya, saking senangnya, mereka belajar bersama-sama dengan temannya. Yang dulunya mungkin oleh orang tuanya saking emannya orang tuanya, oh kok apa-apa nggak boleh. Setelah dilepaskan anak, ternyata anaknya jadi anak yang mandiri ya. Dia bisa berinteraksi, dia bisa bermain bersama-sama dengan temannya. Dan dia menjadi pribadi yang berani untuk menyampaikan banyak hal berkaitan dengan apa yang diajarkan. Saya bersyukur ketika mendengar anak-anak yang ikut sekolah SIL ini, mereka begitu antusias mengikutinya. Saya rindu untuk tahun-tahun selanjutnya kita bisa adakan lagi dan orang tuanya mendukung. Amin. Kok suaranya nggak ada, cuma manggut-manggut ya. Siapa yang sebagai orang tua? Sebagai orang tua, ada kan? Sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, ini jomblo-jomblo semua. Disuruh angkat tangan, bapak-bapaknya cuma begini, ibunya tambah begini, berarti maunya jomblo terus ya. Anak kita itu selain kita mendidik mereka di sekolah secara pengetahuan umum, itu udah salah. Selagi anak kita mampu untuk mengikuti proses belajar, dikasih les, itu udah salah, bagus untuk persiapkan mereka supaya mereka menjadi pribadi yang tangguh dan bisa bersaing di hari yang akan datang, di masa-masa yang akan datang. Tetapi jangan lupa, mereka juga perlu dididik secara rohani supaya mereka mengerti hidup sebagai anak Tuhan itu bagaimana ya. Mereka pintar secara pengetahuan, tapi kalau tidak dididik untuk tabrakan Tuhan, itu juga berbahaya. Saya punya teman di kota Bandung, dia itu sebagai seorang gembala sidang. Dia punya anak, dan anaknya sudah begitu menggandrungi yang namanya handphone, akhirnya kecanduan main game ya. Ketika dia sudah kecanduan main game, susah untuk diberhentikan ya. Sampai-sampai orang tuanya kewalahan, panggil berbagai orang-orang khusus untungnya juga tidak bisa. Akhirnya bapaknya ambil keputusan, sebagai gembala sidang ambil keputusan untuk berhenti dulu mengembalakan jemaat Tuhan. Jangan kata dia ambil waktu cuti dengan durasi waktu yang tidak ditentukan. Dia mendampingi anaknya. Anaknya bukan percaya Tuhan Yesus, tapi anaknya sudah justru melawan orang tuanya. Jadi ateis. Orang tuanya khotbah, dia tentang di belakang. Dia nggak tanggung-tanggung. Ya, dia melawan orang tuanya sendiri. Melihat kondisi seperti itu, akhirnya orang tuanya ambil keputusan untuk apa? Untuk marahnya anak tadi.
Akhirnya anak ini didamping orang tuanya sampai sekian lama. Singkat cerita, akhirnya anak ini pulih. Setelah pulih, akhirnya disekolahkan di Salatiga. Ya, setelah disekolahkan di Salatiga, mulai kondisinya sudah baik, kondisi sudah bisa sudah berubah cukup baik dan luar biasa. Akhirnya anak ini disekolahkan bukan hanya di Salatiga. Setelah selesai di Salatiga, akhirnya disekolahkan ke luar negeri. Akhirnya anak itu sukses. Setelah sukses, dia menulis buku tentang pengaruh dunia gadget. Bapak Saudara kasih Tuhan, orang tuanya ada menyerah, tapi melihat kondisi pertuaannya, orang tuanya angkuh putus untuk mendamping anaknya. Akhirnya anaknya terselamatkan. Jadi Bapak dan Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan begini, kita sebagai orang tua termasuk saya di dalamnya. Saya juga ingin anak saya itu lebih hebat dari saya, baik dalam dunia pendidikan, baik dalam keluarga maupun dalam masa depannya. Itu kerinduan kita sebagai orang tua. Selagi kita bisa menyekolahkan anak kita yang lebih baik, kita sekolahkan. Tapi jangan lupa, sekolah itu penting, les itu penting. Mau kita suruh dengan berbagai bahasa, selagi anak kita mampu tidak masalah. Tapi jangan lupa, kita juga harus didik anak kita takut akan Tuhan. Amin. Kenapa? Ketika anak kita itu takut akan Tuhan, sekalipun dia orang pintar, sekalipun orang dia mungkin sukses, ia tetap menjadi pribadi yang tidak sombong dan ia tetap rendah hati. Sebab apa? Sebab dia tahu keberhasilan, kesuksesan yang dia miliki itu semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Berikan tos kiri kanan bilang begini, anak kita boleh sukses, tapi kita harus didik mereka takut akan Tuhan. Amin. Harus begitu saudara kasih Tuhan. Maka dari itu Yakobus mengingatkan kita bagian pertama yang diajarkan kepada kita. Yang pertama tadi adalah saudara kasih Tuhan, firman Tuhan itu bukan hanya didengar, dimengerti, dipahami, tetapi firman Tuhan itu harus kita lakukan. Ya, harus kita lakukan, harus kita laksanakan, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oleh karena itu sebagai penerapannya dalam poin pertama itu dalam firman Tuhan diberikan bukan hanya untuk memenuhi pikiran kita, memenuhi otak kita, tetapi firman Tuhan diberikan itu untuk ditaati agar kita bertumbuh dewasa secara rohani dan hidup kita berubah, hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, bagian yang kedua yang diajarkan oleh firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang kita baca tadi saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan itu jujur menyingkapkan hal-hal sebenarnya. Firman Tuhan itu jujur untuk menyingkapkan hal-hal yang sebenarnya. Perhatikan ayat ke-24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Di sini Yakobus menggambarkan firman Tuhan itu seperti cermin yang memperlihatkan kondisi kita sebenarnya. Kenapa? Karena melalui firman-Nya dosa kita, kelemahan kita, motivasi kita dapat disikapkan serta hidup kita dapat diperbaharui, diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik yang di dalamnya Tuhan terus yang dipermuliakan. Amin. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 hingga ayat 17 berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Saudara dikasih Tuhan, ini yang Tuhan rindukan.
Firman Tuhan itu kadang-kadang menelanjangi kita, dosa kita. Walaupun kadang-kadang kita menyembunyikannya, tapi kadang-kadang Tuhan singkapkan, Tuhan tegur kita. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang kita perbuat, tapi kadang-kadang firman Tuhan itu menuding kita, mengingatkan kita, kamu berbuat dosa, kamu berbuat dosa. Ada seorang ibu ini hobinya suka main, apa sih kalau orang di Purbalingga bilang gitu, main nomor, tapi bukan nomor ya. Ibu ini suka pasang apa sih orang Purbalingga berapa? Hah? Togel. Ibu ini suka pasang togel. Pernah dengar kata togel? Pernah enggak? Pernah lihat orang pasang togel? Pernah? Pernah pasang togel enggak? Oh. Pernah lihat orang pasang togel? Juga pernah kita pasang togel. Ibu ini anak Tuhan, tapi dia suka pasang togel. Ketika dia ikut ibadah, itu menurut kesaksian ibu tersebut ya, kenapa dia bercerita dengan temannya, kenapa ya setiap saya masuk ibadah, kok hamba Tuhan ngomong tuh sepertinya nuding saya terus, yang berhubung dengan togel tadi ya. Pokoknya tertuduh. Setiap ibadah, kalau ibadah dia ketemu dengan temannya yang biasa dia ajak sharing, dia cerita, kenapa ya saya setiap ibadah kok firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan itu kok seperti menuding saya terus. Apa hamba Tuhan itu tahu kalau saya itu suka pasang togel? Ya jelas tak ngerti lah ya. Tapi Tuhan ingatkan orang ini supaya apa? Ketika dia ikut ibadah diingatkan tentang togel ini. Hanya setelah dia pulang ibadah dia kasih tahu dengan temannya, kalau begitu saya nggak mau lagi lah pasang togel. Sebab kalau saya terus pasang togel setiap saya ibadah, kok firman Tuhannya sepertinya menuding saya terus. Jadi hati saya kalau ibadah bukan bersuka cita, tapi pulang hatinya sedih, hatinya nggak terima. Kenapa? Firman Tuhan menelanjangi hidupnya. Tentang apa tadi? Togel. Akhirnya apa? Ibunya akhirnya dia serta dengan temannya, akhirnya dia bertobat dan dia hidupnya tidak lagi pasang togel. Mungkin ada dosa lain yang disikap oleh Tuhan. Kalau ibunya tadi tentang togel, mungkin kita yang lain. Kadang-kadang firman Tuhan itu menelanjang kita, mengingatkan kita tujuannya apa? Supaya saudara dan saya itu berubah, hidup saudara dan saya itu bertobat, hidup kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Amin. Ada lagi orang yang sudah Kristen, tapi kadang-kadang kalau membuka usaha, dia datang ke tempat tertentu supaya laris, buka warung makan supaya orangnya ramai datang. Dia datang ke orang pintar, dia pasangi kembang di depannya. Ini contoh saja supaya orang datang banyak. Harus kita ketahui, berkat Tuhan itu bukan dari orang pintar, tapi berkat itu datang dari Tuhan. Amin. Ketika berkat Tuhan mengalir ke depan saudara saya, kadang-kadang itu tidak terbendung. Tapi kuncinya supaya kita selalu berkat Tuhan, Tuhan minta engkau taat, lakukan firman. Ketika taat dan lakukan firman, ada waktunya Tuhan sudah menyatakan berkatnya, maka berkatnya bagi kita. Kadang-kadang kita sampai terheran-heran, kenapa? Aku sudah lupa nih. Tapi Tuhan alirkan terus berkat buat kita semuanya. Amin. Kenapa? Karena kita taat terhadap firman-Nya. Sekali lagi, firman Tuhan itu jujur untuk menyikapi segala dosa-dosa kita.
Tujuannya apa? Supaya hidup kita berubah. Hidup kita bertobat. Ketika hidup saudara bertobat, maka saudara saya akan bertumbuh. Hidup rohani saudara saya, hidup rohani saudara bertumbuh. Dan setiap teguran firman Tuhan yang disampaikan kita bisa meresponinya, dan kita harus mengalami perubahan dan pembaruan itu. Sebab apa? Sebab hati kita, hati yang mau diingatkan oleh firman Tuhan. Kadang-kala ada orang yang marah kepada pendeta, marah kepada temannya, seperti menyinggung dia karena karena apa yang dilakukan tuh sepertinya saya ditelanjangi. Tapi ingat, firman Tuhan menegur kita, tujuannya supaya kita hidup sehat secara rohani. Ketika sehat secara rohani, saya percaya berkat Tuhan terus Dia curahkan, alirkan kepada kehidupan kita semua. Amin. Apalagi hari-hari ini kondisi yang tidak mudah. Kalau saya pergi kemana-mana, keluhannya tidak jauh berbeda. Secara ekonomi kayak begini dan sebagainya. Imbasnya kemana? Pekerjaan Tuhan juga. Ya. Bagian keuangan bilang begini, keuangan gereja kita agak menurun dan sebagainya. Tapi kita mau ngomong apa lagi? Tapi saya tahu ini pekerjaan Tuhan. Kalau ini pekerjaan Tuhan, saya tahu Tuhan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Amin. Kalau ini pekerjaan Tuhan, saya percaya Tuhan tahu kebutuhan kita. Biarlah Tuhan dengan cara Tuhan yang menyingkapkan banyak berkat, supaya apa yang kita butuhkan dalam segala biaya personal gereja, Tuhan selalu mencukupkan yang tepat pada waktunya. Mereka tepuk tangan yang meribuat buat kita. Asal hatimu benar, hatimu sungguh-sungguh taat akan firman. Ketika berdoa dan menara doa, datang menara doa dengan sungguh-sungguh, saya percaya air matamu di hadapan Tuhan itu sangat mahal. Dan Dia tahu kebutuhan kita. Amin. Apa yang kita butuhkan dan pekerjaan Tuhan tahu. Tapi menunggu waktu Tuhan itu yang kadang-kala membuat kita, aduh ini Tuhan dengar apa enggak, dengar apa enggak. Saya ketemu beberapa jemaat kemarin bilang begini, Om, saya mendapat tempat ini, padahal saya sudah lupa. Tapi Tuhan berikan tempat yang layak untuk mereka usaha. Tapi menunggu waktu itu 2 tahun kurang lebih. Saya bilang begini, Pak, kalau sudah waktunya Tuhan, seperti Alkitab katakan, kalau Tuhan sudah yang membuka pintu, tidak ada seorang yang dapat menutupnya. Amin. Tapi sebenarnya kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada seorang yang dapat membukanya. Kuncinya untuk kita melihat pertolongan Tuhan, kuncinya untuk kita melihat pembiakan Tuhan. Tuhan mau apa yang kau dengar hari ini, apa yang kau sudah baca di bulan-bulan yang lalu, apa yang kau sudah dengar firman Tuhan dalam bulan-bulan tahun lalu, yang Tuhan minta bukan berapa kali kau dengarkannya, tetapi yang Tuhan minta sejauh mana kita melakukannya. Amin. Berkata sekali kanan bilang ini, Tuhan mau untuk kita melakukan firman-Nya. Kadang-kadang kita terpesona dengan hamba Tuhannya. Jangan salah ya. Saya pernah mengalami hal itu, dan saya tidak mau terjadi kehidupan jemaat Tuhan ini. Suatu ketika ada seorang PKR hamba Tuhan di Purwokerto. Hamba Tuhan itu betul-betul menurut saya sendiri itu sebagai favorit saya, ya, datang di Purwokerto. Wah, saya dengan dia datang ke Purwokerto, wah, mempersiapkan diri datang. Tapi motivasi awal saya tuh salah. Saya datang ke Purwokerto ikut KKR itu bukan karena merindu hadir Tuhan, tapi karena saya mau datang ketemu pendeta itu. Setelah saya ikut KKR, apa yang saya dapatkan? Nggak ada
hati kosong. Setelah saya pulang, tak renungkan, kenapa kok nggak dapat sesuatu? Pada itu apa Tuhan menurut saya itu apa Tuhan favorit saya? Tuhan ingatkan, aku tahu anakku, kamu ketika kamu datang bukan karena aku, tapi karena engkau lihat hambaku. Ternyata itu menjadi penghalang untuk saya alami berkat Tuhan. Jadi hari ini saya ingatkan, siapa idola saudara saya ketika ibadah? Tuhan, amin. Bukannya pujian, bukannya musik, bukan firman. Idola kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya dengar seorang hamba Tuhan di YouTube, dia bilang begini, banyak anak Tuhan gagal mengalami lawan Tuhan karena ketika ia datang ibadah, bukan dia ingin berjumpa dengan Tuhan, tapi karena ia datang karena berbagai faktor, karena tempat, karena jumlah orang banyak, bisa juga karena orang yang melayani. Dia bilang begini, ketika kau datang dan ibadah, biarlah engkau berjumpa dengan Tuhan. Bukan karena orang yang memimpin ujian, bukan karena orang yang melihat firman Tuhan, bukan karena yang musik, bukan karena teman, dan bukan karena faktor orang banyak, tapi karena engkau berjumpa dengan Tuhan. Ketika kau berjumpa dengan Tuhan, pulang dari tempat ini ibadah ini, berkat kau terima, membuat kau bertumbuh, dan itu menjadi bahan untuk kau bersaksi. Ketika kau sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan yang senantiasa menyatakan dirinya dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagian yang kita yang diajarkan bagi kita dalam Yakobus pasal yang pertama kita baca sini tadi, sudah dikasih Tuhan. Yang ketiga adalah firman menuntut ketaatan. Perhatikan ayat ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar, menjadi mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Katakan amin. Orang yang tekun, taat, memperhatikan serta melakukan firman-Nya akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita, orang yang tekun, taat, memperhatikan serta melakukan firman Tuhan, ia akan hidup diberkati oleh Tuhan. Baik diberkati secara jasmani, secara materi, dia diberkati ada sukacita, ada damai sejahtera, dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketaatan membuka ruang bagi Tuhan untuk terus bekerja dan terus bekerja menyatakan segala kebaikan dalam kehidupan kita. Jika kita mau untuk Tuhan terus bekerja menyatakan karyanya dalam keluargamu, dalam sekolah anak-anakmu, dalam pekerjaan dan usahamu, termasuk dalam pemilihan Tuhan, ayo kita mentaati setiap firman itu. Amin. Dan itu membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja, untuk menyatakan banyak hal. Mungkin gak bergumul untuk keturunan, bergumul untuk pasangan hidup, dan bergumul untuk yang lain. Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tutup telinganya, tapi Tuhan selalu membuka tangannya untuk kehadiran saudara saya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tahun 2013, waktu itu saya sedang mengikuti seminar di Purwokerto juga tentang membuka gereja di pedesaan. Ketika saya mengikuti seminar tentang membuka
bukan desa, bukan negeri pedesaan. Tiba-tiba saya ditelepon salah seorang teman saya di Jakarta. Pada waktu dia telepon saya itu dia bilang gini, halo bro. Halo juga, ada apa? Saya bilang, ini saya ada berkat buat Anda. Kalau dia bilang ada berkat buat Anda, ya tentu saya senang dong. Lalu saya tanya, ada apa? Dia bilang gini, kamu punya paspor enggak? Oh, saya nggak punya paspor. Kamu pernah keluar negeri enggak? Saya bilang, ya paspor aja nggak punya. Ya tentunya nggak pernah keluar negeri ya. Dia bilang, nanti kalau kamu pulang dari sini, cepat-cepat pulang, beresin buat paspor. Waduh, paspor buat paspor di mana? Di teman saya bilang, di Cilacap. Singkat cerita, saya setelah pulang dari seminar, esok hari saya di Cilacap buat paspor. Dia bilang begini, dalam tempo 2 minggu secepatnya bereskan, kalau selesai kirim ke saya. Setelah saya kirim ke dia, dia bilang gini, puji Tuhan, Anda lolos. Artinya saya bisa berangkat ke Israel tahun 2013. Berangkat ke Israel, orang bilang biayanya sekian puluh juta. Saya berpikir, aduh uangnya gimana? Pokoknya teman saya bilang, wah kamu berangkat saja. Tahu nggak saudara, dengan saya itu dikasih tahu, saya berangkat dari tempat ini naik bus, saya bawa uang 750.000 rupiah. Boro-boro ke Israel ya. Di Purbalingga aja uang 750.000 udah habis sudah. Pokoknya kamu berangkat naik bus, saya berangkat ke Jakarta. Setelah datang ke Jakarta, saya nginap di hotel ya, 2 malam gratis tis. Setelah udah terlihat di hotel, ketemu dengan teman saya tadi bilang, yang mau berangkat ke Israel ada beberapa orang. Ternyata bukan yang saya tahu, ada kurang lebih 13 orang waktu itu. Dari desa semua, apa betul dari desa dikumpulkan. Setelah dikumpulkan lalu bilang gini, ini ada bantuan di gereja di daerah Kelapa Gading, kalau anaknya ulang tahun, kita diajak ke sana untuk makan. Kita diajak ke Kelapa Gading, kita makan. Setelah selesai makan di Kelapa Gading, kita kumpul. Dia bilang gini, teman-teman, nih bapak-bapak dapat berkat ini. Waduh, dapat berkat lagi dari saya. Dikasih handphone pada waktu itu BlackBerry. Lagi keren waktu itu BlackBerry. Kemudian bapak ibu dikasih uang saku $500 setiap orang. Waduh, saya bawa uang cuma 750.000. Setelah di sana dikasih BlackBerry, dikasih uang saku, kan lumayan $500. Sekarang berapa ya? Ya lumayan dong ya. Itulah uang saku saya. Tadinya saya nggak berani belanja apa-apa, uang cuma 750.000. Saudara kasih uang. Pada waktu saya berangkat, saya hanya cuma bayar paspor, cuma transportasi ke Jakarta. Tapi sebelum itu, teman-teman saya bilang gini, Kak Komius, ini ada nih biaya ke sana murah. Saya bilang begini, kalau Tuhan izinkan saya berangkat, Tuhan kasih biaya semuanya, transportasi, uang saku dan sebagainya. Ini ternyata Tuhan benar-benar jawab itu. Bapak sudah dikasih Tuhan, kuncinya apa? Memiliki hati yang tetap percaya benar dan taat. Amin. Dan neko-neko, pulang dari Israel, diketemukan lagi dengan bos kita yang memberikan transport, diajak makan lagi, saudara. Lalu kita disuruh kesaksian. Saya bersaksilah. Saya sampaikan, saya mau berkata satu rasanya mimpi. Kenapa? Karena nggak pernah terpikir kalau saya mau berangkat ke sana. Kenapa? Karena uang nggak punya. Tapi saya bilang terima kasih untuk ibu ini yang sudah mensponsori kami 13 orang. Kami berangkat dari desa, berangkat gratis semua. Semuanya waktu Tuhan. Amin. Maka dari itu kalau saudara saya sungguh-sungguh mentaati melakukan firman, tidak hanya sebatas mengerti, bukan hanya saudara bangga saya mau
bagus itu yang Tuhan mau apa kau baca, apa kau renungkan, Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin. Berikan tos kiri kanan bilang begini, Tuhan mau apapun firman Tuhan yang kita dengar, Tuhan mau supaya kita lakukan. Amin. Sebagai terakhir saudara kasih Tuhan, setiap murid Kristus, kita tidak hanya mencintai firman, tetapi yang merindukan kita harus menjadi pelaku firman. Karena firman jujur dapat menyingkapkan banyak hal di kehidupan kita, dan firman itu juga harus kita taati. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak dan Saudara kasih Tuhan, kita bagi berdiri, kita merenungkan firman Tuhan sejenak sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Menanggung
pribadi-pribadi yang terus mau belajar firman Tuhan serta melakukannya. Karena itulah yang kerinduan hadir Tuhan dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Kami terus mencintai firman-Mu dan melakukan firman-Mu, karena firman-Mu itu jujur dan menyingkapkan banyak hal dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah kami boleh menjadi pribadi yang mentaatinya dan melakukannya. Ketika kami melakukannya, kami percaya Tuhan akan memperhitungkan ketaatan kami dan akan memberkati kami sesuai dengan apa yang kami butuhkan dan kami harapkan kepadamu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi mari Allah Roh Kudus terus bekerja atas setiap kami umat-Mu, supaya firman Tuhan yang kami dengar dan ibadah kami pagi ini tidak kembali begitu saja, tapi tertanam di hati setiap umat Tuhan yang hadir dalam ibadah pagi ini. Ketika kami pulang, ada sukacita. Ketika kami pulang, ada kemenangan. Ketika kami pulang, mujizat Tuhan nyata bagi kami, membuat kami itu semakin mengasihi Kau. Mungkin ada di antara anak-Mu yang hadir pagi ini diperhadapkan proses hidup yang tidak mudah, tapi ya Kau tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan tahu kemampuan. Ketika Kau tidak berdaya, Tuhan sumber kekuatan hidupmu, membuat Kau bangkit dan Kau tetap terus hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih, dan tiba saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Tuhan berkati roti dan anggur yang akan kami makan minum sebagai persekutuan kami dan Kau. Bagian pengorbanan 2000 tahun yang lalu yang terjadi, Kau lakukan karena Kau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Dan Kau bersyukur untuk firman-Mu, dan tiba saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh-Mu dan perjamuan kudus pagi ini. Mari Bapak dan Saudara kasih Tuhan, persiapkan perjamuan kudus kita masing-masing. Angkat roti di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan roti ini bersama-sama. Makasih Tuhan. Kemudian angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara kekasih dalam Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur? Yang atasnya kita ucapan syukur ada persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum anggurnya bersama-sama. Makasih Tuhan, makasih. Naikkan ucapan syukur masa pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Ibadah kami boleh berjalan dari awal pertama sampai di penghujung ibadah ini. Kami percaya itu semua tidak terlepas dari pimpinan-Mu dan kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Kami rindulah ibadah ini. Setiap anak-anak punya pengalaman pribadi bersama Engkau. Dan di saat mereka memuji Tuhan, di saat firman Tuhan disampaikan, ketika kami punya pengalaman pribadi bersama Engkau, supaya kami menjadi pribadi yang mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami memutus mentaati firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan hamba percaya tidak seorang Engkau lewati anak-anak yang datang yang berbagai macam pergumulan apapun. Kau tahu mereka, Kau mengerti kepada mereka. Biarlah Engkau menjamah mereka yang lemah, beri kekuatan yang baru, yang putus asa, mereka tetap dibangkitkan, mereka punya pengharapan dalam Tuhan. Yang berbeban berat, Kau beri kekuatan yang baru pada Tuhan, sehingga mereka bisa bangkit kembali menjadi umat Tuhan yang terus hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba yang sudah melayani hari ini. Engkau juga terus memakai beberapa mereka. Jadikan mereka alat-alat yang luar biasa untuk menjadi alat Tuhan, sehingga oleh mereka terus menjadi berkat, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tidak lupa aku berdoa untuk ibadah kami yang kedua nanti sore. Kami rindu hadirat Tuhan yang sama, makanya lebih dahsyat lagi Tuhan nyatakan, agar ibadah yang kami lakukan di sore umat Tuhan yang datang mereka berkati Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya penyertaan pelindung Tuhan sempurna atas kami semuanya, agar setiap kami boleh kembali pulang tiba di rumah masing-masing yang tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur buat kehadiran-Mu dan berkat-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami dalam ibadah ini. Haleluya. Saudara berkasih dalam Tuhan, arahkan hati-Mu dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita pulang dan berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau.